Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Westi Nurhaini SPD, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, bidang studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa 242910387. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individual di SMP Negeri 5 Satu Atap Ketanggungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, Mau duduk di sini atau di sebelah sana? di sana aja, Di Bu. sana aja. Oke, silakan. Mana sudah nyaman duduk di situ? Nyaman, Bu. Nyaman. Oke. Dengan Ocha ya? Iya, benar, Bu. Kelas 8A. Mm-mm. Oke, Ocha kesini sendiri atau sama siapa? Sendiri, Bu. Sendiri. Ada yang tahu Ocha kesini? Nggak tahu. Oke. Kira-kira tahu nggak Ocha dipanggil sama ibu kesini itu untuk apa? Nggak tahu juga sih, Bu. Nggak tahu juga. Oke, di sini ibu jelaskan. Ocha dipanggil sama ibu kesini itu untuk melakukan konseling individual. Sudah pernah konseling? Belum. Belum pernah. Oke. Konseling itu suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa yang mempunyai suatu permasalahan untuk menyelesaikannya atau mencari solusi bersama. Seperti itu ya. Yang kedua, ibu ucapkan terima kasih. Ocha kesini sudah memenuhi panggilan ibu untuk datang ke ruang BK hari ini. Oke, sebelum melaksanakan konseling, di sini ada 4 asas yang harus kita sepakati. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Dan yang keempat, asas kenormatifan. Ada yang tahu? Nggak tahu. Yang pertama, asas kerahasiaan berarti setiap kegiatan atau apa yang kita ucapkan di sini itu dijamin rahasianya aman dan tidak akan menyebar luas kemanapun. Yang tahu hanya ibu dan Ocha saja. Kemudian yang kedua, asas keterbukaan. Yang kedua, asas keterbukaan itu berarti di mana Ocha nanti untuk terbuka dalam menceritakan suatu permasalahan yang Ocha alami. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Kesini kira-kira Ocha sukarela atau terpaksa? Sukarela banget, Bu. Sukarela. Oke. Terima kasih ya dengan sukarela datang ke sini. Yang keempat, asas kenormatifan, yaitu di mana kita melaksanakan konseling di sini ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar seperti halnya menjaga ucapan dan tingkah laku yang negatif. Seperti itu ya. Iya, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham, kita sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya biar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai selesai. Oke, terima kasih untuk berdoa. Kemudian untuk melaksanakan konseling dengan baik, maka kita mempunyai waktu. Di sini Ibu menawarkan waktu itu kira-kira mau 30 menit atau 40 menit? 30 menit aja sih, Bu. 30 menit saja. Oke, kita sepakati 30 menit ya. Di sini Ocha, ibu guru mendapatkan laporan dari guru mapel sama wali kelas bahwa Ocha itu mempunyai nilai yang turun dibandingkan dengan semester kemarin. Benar seperti itu? Benar, Bu. Iya. Jadi laporan itu datang karena biasanya kan Ocha dapat nilai-nilainya bagus di semester sebelumnya. Kemudian juga sempat juara kelas ya? Iya, Bu. Peringkat berapa di kelas? Kalau di kelas peringkat 1, Bu. Peringkat 1. Kalau peringkat umum tuh 3, Bu. Peringkat umumnya peringkat 3, luar biasa sekali ya. Kemudian untuk di semester 2 kemarin? Gitu sih, Bu, agak berbeda. Agak berbeda ya. Kira-kira tahu nggak apa penyebabnya? Bisa diceritakan? Mungkin karena aja tuh sekarang tuh banyak ngikutin eskul sih, Bu. Banyak ngikutin eskul. Berarti bisa itu ya jadi penyebabnya menurun ya.
Emang eskul apa aja yang diikutin? OSIS ya, OSIS, terus PNR, PNR, pramuka ya Bu, pramuka, terus seni tari. seni tari. Ada 4 ya, berarti Iya. OSIS, PNR, pramuka, seni tari. Berarti, nah itu bagus sekali untuk mengikuti ekstrakurikuler dan bagus sekali juga untuk prospek karir kedepannya. Jadi kita sudah mempunyai gambaran bahwa ingin disiplin berarti ada di pramuka. Kemudian ingin tahu tentang kesehatan ada di PNR. Kemudian ingin tahu tentang organisasi, struktur organisasi dan cara berorganisasi ada di OSIS, dan satu laginya seni tari ya. Itu suatu kesenian. Nah, ketika misalkan ingin refreshing bisa ikut ke seni, atau mungkin karena hobi juga ya. Tari ya. Soalnya kan hanya orang-orang tertentu, jarang lah yang ibu lihat itu di seni tari yang paling sedikit ikut eskulnya, tapi hanya orang-orang yang mungkin mempunyai hobi di situ gitu ya. Itu bagus sekali tuh ke depannya. Tapi nah, permasalahannya di sini OCA itu mempunyai nilai yang turun dari semester kemarin. Itu apakah OCA mengurangi waktu belajarnya atau bagaimana? Kan setiap habis eskul ya Bu, OCA tuh selalu pulangnya sore jam 3 gitu. Terus OCA tuh kalau kecapean yang habis eskul, OCA tuh langsung mending itu rebahan ya Bu, terus main handphone, nggak buka buku pelajaran. Berarti habis eskul itu capek ya, sudah lelah, jadinya istirahat sambil rebahan main handphone. Nah, nggak kerasa waktunya ternyata lama dimain handphone. Kemudian habis itu mungkin kelelahan tidur. Kemudian lupa untuk belajar ya. Kalau malamnya belajar atau tidak? Enggak, karena ada tuh kayak karena besok harus bangun pagi gitu. Jadi lebih mending tidur cepet ya. Ya karena lebih sibuk dengan besok bangun pagi, habis itu eskul lagi, pulang sore lagi, seperti itu ya. Berarti permasalahan OCA di sini yaitu kurang manajemen waktu belajar. Nah, bagaimana cara memilih waktu belajar, kemudian melaksanakan eskul, kemudian mengerjakan tugas di rumah dan lain sebagainya. Semuanya juga bagus, ikut eskul bagus, tidak melarang, dan juga tidak, Bu Guru di sini tidak mengajak OCA untuk mengurangi, bagus sekali, asal waktunya juga di manage ya dengan baik, biar belajar juga bisa, mengerjakan tugas bisa, kemudian di eskulnya juga bagus, seperti itu. Nah, ada laporan dari guru mapel kemarin, dari 2 guru mapel, matematika sama bahasa Inggris, OCA sempat nggak mengumpulkan tugas ya? Iya Bu, Beberapa kali ya, nggak cuma sekali saja. iya karena OCA tuh kelupaan terus Ya. Nah, di sini OCA mau nggak caranya biar tidak lupa untuk mengerjakan tugas? Mau banget Bu. Ya. Di sini Bu punya caranya, tapi nanti harus ditulis kira-kira sepakat atau tidak. Sepakat. Ya. Kenapa harus ditulis? Karena biar tidak lupa. Kalau misalkannya Ibu kasih tips atau cara hanya lewat ucapan, nanti takutnya keluar dari ruang BK juga lupa. Nah, kalau ditulis kan nanti ingat. Nah, kalau misalkannya ini kita bisa melihat catatan lagi, seperti itu ya. Tapi sebelum untuk menuliskan itu, nanti di sini Ibu mempunyai suatu video, tayangan video. Kira-kira OCA mau lihat video dulu atau mau menulis tips atau kontrak perilaku dulu? Video dulu sih Bu. Video dulu, oke. Di sini nanti ada video tentang manajemen waktu ya. Nanti OCA bisa memahami video tersebut. Kalau misalkannya video itu bagus untuk mengatur waktu, bisa OCA. Video tentang manajemen waktu silahkan dipahami dulu ya. Ini video tentang manajemen waktu. Bagaimana, sudah bisa mencerna dari video tadi? Sudah Bu. Sudah. Kira-kira apa yang bisa dipetik dari video tadi? OCA tuh kayak habis nonton tuh gini, oh berarti manajemen waktu itu penting ya buat masa depan kita, buat kegiatan kita, habis ini apa, habis itu apa gitu. Berarti betapa sangat pentingnya ya, bahwa menentukan waktu di masa sekarang itu ternyata buat masa depan kita yang akan datang nanti. Nah, kemudian di sini juga tadi ada
misalkan kita lupa, nah di video ini kan bisa melihat catatan. Kalau habis ini kita mengerjakan apa, kemudian juga selain Ocha tadi ikut eskul, ikut apalagi tadi main HP, yaitu juga pernah main nggak keluar sama teman-teman? Pernah sih, kalau kan habis pulang sekolah terus ada yang ngajak yuk beli jajan gitu. Terus ada tuh oh iya bentar beli jajan, terus di rumah makan bareng gitu. Tapi ujung-ujungnya lama nanti kumpulnya, sehingga lupa untuk waktu mengerjakan tugas. Nah, di sini kan di video tadi kalau misalkannya sekiranya kurang penting, nah kita bisa mengurangi waktu, misalkan bermain dengan teman boleh, tapi mengurangi waktunya, dibatasi. Misalkan kalau sekiranya Ocha masih ada tugas yang lebih penting, maka dibatasi, bisa pulang dulu untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu. Atau mungkin tadi di video kan harus mengerjakan yang penting terlebih dahulu ya. Misalkan pulang eskul mengerjakan tugas dulu, misalkan ada teman yang sudah ngajak main, berarti nanti mengerjakan tugas dulu, nanti mainnya setelah mengerjakan tugas ya, seperti itu. Dalam video ini kan seperti itu tadi ya. Paham tidak kira-kira setelah melihat video ini? Paham Bapak. Paham, berarti langkah selanjutnya Ocha ingin merubahnya tidak? Ingin banget Bu. Ingin merubahnya ya, biar ada waktu belajar lagi dan biar ada nilainya naik lagi seperti tahun-tahun semester-semester sebelumnya atau tahun kemarin. Di sini Ibu mempunyai lembar kontrak perilaku. Nah, perilaku yang sesuai dengan Ocha di sini nanti Ocha bisa baca atau bisa ditambahkan. Kemudian nanti di sini ada kesepakatan antara Ocha dan Ibu atau konseli dan konselor, biar kita semua sama-sama mengawasi waktu yang sudah di manajemen, kira-kira terlaksana atau tidak. Silahkan bisa dibaca dulu, nanti setelah dibaca bisa diisi ya. Sudah bisa dibacakan? Bisa. Saya Ocha pada tanggal 21 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Akan menjalankan tugas-tugas yang belum saya kerjakan. 2. Akan mengikuti semua proses pembelajaran dengan baik. 3. Akan datang ke sekolah tepat waktu. 4. Membuktikan bahwa saya bisa berprestasi. 5. Akan meluangkan waktu untuk membantu orang tua di rumah. Usaha saya dikatakan berhasil jika saya dapat memenuhi tugas-tugas dari guru mapel dan tidak ada keluhan dari guru mapel dan wali kelas. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan dapatkan nilai-nilai di kelas 8 lebih baik dari semester 2 kelas 7. Sudah sepakat dengan kontrak perilaku ini? Sudah Bu. Oke, berarti kalau sudah sepakat Ibu tanda tangani ya. Untuk kesepakatan kontrak perilaku ini kita sudah sama-sama menandatangani, berarti harus dilaksanakan dengan baik karena sudah terikat kontrak Ibu sama kamu. Nah, di sini Ibu juga ingin menuliskan kamu itu sebuah self reward dan punishment. Apabila misalkan rewardnya atau hadiah buat diri sendiri, ketika dalam kontrak ini tuh Ocha bisa melaksanakan suatu kegiatan berjalan dengan baik setiap harinya dan bisa merubah waktunya sesuai dengan apa yang ada dalam kontrak tingkah laku ini. Kemudian apabila tidak bisa menjalankan kegiatan yang ada dalam kontrak tingkah laku ini, mungkin bisa memberikan punishment pada diri sendiri ya. Paham maksudnya? Paham Bu. Kalau paham silakan bisa dituliskan di sini. Sudah? Ya. Bisa dibacakan? Self-rewardnya tuh 1. Akan mengerjakan tugas. Boleh lihat? Boleh Bu. Self reward sama punishment. Nah, rewardnya kalau misalkannya Ocha bisa melaksanakan tugas hari ini, berarti Ocha bisa pegang handphone. Kemudian kalau misalkan tidak mengerjakan tugas hari ini, berarti tidak boleh pegang handphone ya. Oke, kira-kira sudah paham ya dengan apa yang Ocha tuliskan? Iya, sudah Bu. Kira-kira mau dimulainya ini merubah kebiasaan itu kapan?
Kapan ya? Besok aja kali Bu. Mulai besok. Oke, berarti mulai besok Ocha mulai buat nanti jadwal kegiatan, misalkan disesuaikan dengan kontrak perilaku ini ya. Misalkan pulang sekolah mengerjakan tugas, kemudian eskul, habis eskul nanti beres-beres rumah atau membantu orang tua, baru main handphone. Nah, kemudian itu setiap hari nanti Ocha kerjakan, nanti bikin daftar, misalkannya dikerjakan bisa di checklist. Nah, dikerjakan di checklist, kalau yang tidak di checklist. Gak apa-apa, nanti jangan takut misalkan nanti takut dimarahin, bohong saja misalkan gak mengerjakan. Jangan seperti itu, karena kita di sini bekerja sama untuk merubah pola perilaku dalam mengatur waktu Ocha. Nah, ini kira-kira mau dilaporkan sama ibu itu setiap hari atau 1 minggu sekali? 1 minggu sekali aja sih. 1 minggu sekali, berarti setiap hari. Ini hari Senin, nanti hari Sabtu Ocha bisa melaporkan sama ibu dalam kegiatan sehari-hari selama 1 minggu itu Ocha itu ngapain, biar ibu tahu kira-kira setelah melaksanakan konseling individu ini ada perubahan atau tidak ya. Nah, kemudian nanti kegiatan ini berlangsung tidak selamanya selama sekolah di SMP, akan tetapi nanti ibu batasi waktunya dalam 1 bulan. Kira-kira cukup sih Bu, ya. cukup. Nanti semoga dalam 1 bulan ini, nanti kedepannya setelah 1 bulan bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan itu dengan baik ya, tidak usah berubah ke setelan awal ya, atau kembali ke manajemen waktu yang kurang baik atau yang kurang efektif. Kira-kira bisa? Insya Allah Bu bisa. Ya. Ibu yakin Ocha pasti bisa merubah waktu dengan baik atau mengatur waktu dengan baik. Suatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang biasanya pulang dari eskul, kemudian main handphone, kemudian main sama teman hingga lupa waktu untuk belajar dan membantu kegiatan di rumah atau membantu orang tua itu dilupakan. Tapi ibu yakin Ocha itu pasti bisa merubah waktunya ini, asal berani. Tadi dalam video berani menolak atau berani tegas untuk menolak atau berkata tidak. Karena kenapa berani berkata tidak? Karena Ocha mempunyai tanggung jawab yang lebih penting, yang diutamakan yang lebih penting dulu. Misalkannya bermain mau, main handphone mau, kemudian kumpul sama temen juga mau, eskul mau, tapi utamakan yang lebih penting dulu. Sekolah dulu, habis sekolah mengerjakan tugas dulu, eskul dulu, membantu orang tua, baru boleh bermain atau main handphone ya. Paham ya? Paham kok. Kira-kira perasaannya bagaimana setelah melakukan konseling ini? Lega banget Bu, kayak kan waktunya udah ngatur-atur ya Ocha tuh, jadi kalau udah dapat solusinya gitu, jadi Ocha tuh kayak tenang, bisa oh iya udah dapet nih solusinya, tinggal Ocha lakuin gitu. Berarti Ocha sekarang sudah sadar bahwa yang dilakukan kemarin itu adalah salah dalam manajemen waktu, karena masih ada waktu belajar yang tertinggal seperti itu ya. Sekarang sudah tahu jalan keluarnya seperti apa. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, di sini ada lembar evaluasi. Silahkan bisa diisi terlebih dahulu. Sudah ya. Oke, terima kasih. Ulangi. Setidaknya Ocha sudah melakukan dengan kesukarelaan datang ke sini ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Bagaimana dalam perjalanan 1 bulan ini, apakah Ocha bisa merubah manajemen waktunya dengan baik ya? Iya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan berdoa, bersama-sama berdoa mulai selesai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih sekali Ocha sudah datang ke sini, sudah memenuhi panggilan dari yang kita lakukan di sini. Itu nanti rahasia kita tidak akan menyebar luas kemana-mana ya. Iya. Oke, habis ini ada kegiatan apa lagi Ocha? Kayaknya sih masih pelajaran sih. Masih pelajaran. Oke, bisa dilanjut ya. Nanti kalau misalkan ada permasalahan atau misalkannya ada yang bingung atau kendala di dalam kegiatan sehari-hari, bisa hubungi ibu atau datang ke ruang BK lagi ya. Baik ya. Oke, silahkan bisa lanjut ke pelajaran atau lanjut ke kelas ya.
Ya, Bu. Ya, terima kasih sudah datang. Ya.